Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Kristinawati, dosen Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Konsep Keperawatan Medical Bedah. Untuk topik fokus pada mata kuliah ini adalah pada sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, sistem hematologi, dan perawatan perioperatif. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan beban SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi keperawatan pada jenjang sarjana. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi berupa perencanaan asuhan keperawatan khusus yang aman dan peka budaya sesuai dengan kebutuhan dari pasien dewasa yang meliputi biopsikososiokultural dan spiritual baik secara individu, kelompok maupun komunitas berdasarkan atas skenario kasus dan observasi di klinik. Kemudian, selain itu juga memenuhi capaian pembelajaran program studi berupa mekanisme keterampilan klinis keperawatan khusus, kronis, berdasarkan atas skenario kasus dan observasi klinis dalam bidang medical bedah, maternitas, anak, jiwa, komunitas, keluarga, geriatri, serta prosedur bantuan hidup dasar pada kasus gawat darurat dan kritis. Tentunya yang aman, peka budaya. Kemudian perawatan yang diberikan secara menyeluruh, baik secara biopsikososiokultural spiritual, secara individu, kelompok, dan komunitas. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah konsep keperawatan medical bedah, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada sistem tersebut dengan tetap memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan gangguan sistem kardiovaskuler, kemudian sistem respirasi, sistem hematologi, dan perawatan perioperatif. Kemudian yang terakhir adalah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah-masalah pada sistem tersebut. Fokus mata kuliah ini adalah memenuhi kebutuhan pada pasien dewasa dengan gangguan pada sistem kardiovaskuler, respirasi, hematologi, dan perioperatif. Dengan memberikan asuhan keperawatan khusus pada pasien dewasa yang mengalami gangguan-gangguan tersebut berdasarkan atas proses keperawatan dengan menerapkan ilmu biomedis seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, serta ilmu penyakit dalam, farmakologi, serta pembedahan dan rehabilitasi. Dan gangguan yang dialami oleh pasien dewasa tersebut meliputi gangguan akibat inflamasi, degeneratif, trauma, serta masuk pada 10 kasus besar, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dan ruang lingkup pembahasan dimulai dari pengkajian sampai dengan dilakukan evaluasi pada kasus kelolaannya. Sedangkan bahan kajian dan materi pembelajarannya meliputi anatomi, fisiologi, biokimia pada masing-masing sistem tadi, yaitu sistem kardiovaskuler, respirasi, hematologi, serta patofisiologi dan farmakologi maupun diet yang harusnya diberikan pada pasien tersebut. Kemudian persiapan dan pelaksanaan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien dewasa yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler, respirasi, hematologi, dan membutuhkan perawatan perioperatif. Sedangkan proses keperawatan yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Dan tentunya ketika menyusun asuhan keperawatan,
harus diintegrasikan dengan hasil-hasil penelitian, serta mengikuti tren dan isu terkini terkait dengan topik tersebut. Di samping memberikan asuhan keperawatan, tentunya mahasiswa harus belajar bagaimana memberikan pendidikan kesehatan dalam upaya untuk pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem kardiovaskuler, respirasi, hematologi, dan perawatan perioperatif. Mata kuliah ini akan ditempuh selama 14 pekan dan terhitung untuk pertemuannya sampai dengan 16, dengan pertemuan ke-8 berupa evaluasi tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester. Untuk sistem penilaiannya meliputi kehadiran mahasiswa yang akan diberikan bobot kurang lebih 5%, kemudian ujian tengah semester bobotnya 30%, ujian akhir semester dengan bobot 35%, dan sisanya untuk tugas. Tugasnya akan diberikan 2 kali, yaitu untuk pre-UTS dan setelah UTS. Dan sistem pembelajarannya meliputi pembelajaran baik secara daring ataupun luring, dan nanti mahasiswa mengakses open learning untuk mengakses materi-materi yang disampaikan dalam pembelajaran mata kuliah ini, serta mahasiswa belajar secara mandiri. Untuk tugas akan dikerjakan baik secara kelompok maupun secara individu. Sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bahwa hari ini kita akan membahas topik tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskuler, khususnya tentang penyakit jantung koroner atau coronary artery disease. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan membahas konsep dari penyakit jantung koroner dulu, kemudian baru akan kita masuk pada asuhan keperawatannya. Oke, sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah penyakit jantung koroner atau coronary artery disease? Ada? Silahkan tunjuk jari. Saya Bu, saya pernah menjumpai terkait dengan penyakit jantung ini. Orang awam yang saya pernah dengar itu ini merupakan penyakit angin duduk. Begitu Bu. Ya Ibu, saya tahu di masyarakat pun juga penyakit jantung koroner juga disebut dengan penyakit jantung koroner. Terus mungkin ditandai dengan tangannya basah gitu Bu. Oke, dari beberapa pendapat mahasiswa tadi kita akan coba untuk samakan persepsi terkait dengan apakah itu penyakit jantung koroner atau yang sering disebut juga dengan coronary artery disease. Jadi coronary artery disease atau penyakit jantung koroner adalah masalah pada jantung yang diakibatkan karena apa? Karena si otot jantung tersebut kekurangan pasokan oksigen. Nah, terkait dengan kekurangan pasokan oksigen itu tentunya bervariasi penyebabnya. Bisa saja diakibatkan karena adanya sumbatan. Sumbatan yang paling lazim itu adalah karena adanya bekuan-bekuan darah. Biasanya diawali dengan kekakuan yang terjadi pada dinding pembuluh darah atau yang sering disebut dengan aterosklerosis. Dan disebut bahwa aterosklerosis tersebut merupakan biang keladi dari terjadinya penyakit jantung koroner. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa faktor utama atau biang keladi dari terjadinya penyakit jantung koroner atau coronary artery disease itu adalah aterosklerosis. Di mana aterosklerosis tersebut ada tahapan-tahapan untuk perkembangannya. Mulai dari tahapan adanya lesi pada aterosklerosis yang paling awal, itu yaitu berupa guratan, yang biasanya ditemukan itu sesungguhnya pada awal-awal masa balita. Kemudian akan berkembang menjadi plak yang berserat. Ini mulai terjadi perubahan yang cukup progresif pada endotelium pada dinding arterinya. Kemudian di tahap akhir akan terjadi lesi yang dimana lesinya itu sudah cukup komplit.
dan akan berkembang. Yang akibatnya apa? Ketika lesi itu sudah komplit, maka akan pecah dan pecahan tersebut akan membentuk gumpalan darah, dan gumpalan darah itulah yang menjadi penyebab berhentinya aliran darah pada dinding pembuluh darah, khususnya di jantung. Oke, selanjutnya kalau kita lihat secara patofisiologinya, diawali dengan apa untuk aterosklerosis tadi? Diawali tentunya dengan tumpukan-tumpukan lemak. Itu yang berasal dari apa? Bisa berasal dari makanan-makanan yang dikonsumsi, makanan tinggi lemak, makanan tinggi kolesterol. Selain itu, pada orang-orang yang ada kecenderungan mengalami peningkatan tekanan darah, itu justru akan semakin memperparah kekakuan pada dinding pembuluh darah atau aterosklerosisnya tadi. Kemudian ada beberapa orang yang juga dapat berisiko untuk mengalami penyakit jantung koroner, antaranya adalah pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Kenapa pada pasien diabetes mellitus? Pada pasien dengan diabetes mellitus itu terjadi perubahan pada tunika intimanya, di mana si tunika intima itu akan mengalami perubahan, terjadi direct atau genic effect, sehingga terbentuklah aterosklerosis. Oke, berdasarkan atas klasifikasinya atau pengelompokannya, untuk penyakit jantung koroner itu diklasifikasikan menjadi dua subkomponen besar. Yang pertama adalah angina pectoris stabil dan sindrom koroner akut. Nah, kita bahas yang saat ini adalah untuk sindrom koroner akutnya, meliputi sindrom koroner akut yang ditandai dengan peningkatan atau elevasi gelombang S dan gelombang T, kemudian tidak disertai dengan elevasi atau peningkatan gelombang S dan T, serta adanya angina pectoris yang tidak stabil. Oke. Seseorang yang terdiagnosis penyakit jantung koroner, untuk dijustifikasi apakah memang betul keluhan-keluhan yang muncul itu adalah keluhan khas yang terkait dengan penyakit jantung koroner, ada beberapa kriteria utama. Di antaranya adalah nyeri dada yang khas. Nyeri dada yang khas itu yang seperti apa? Silahkan, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Yuk. Oke, silahkan. Mungkin nyeri dadanya itu terasa sampai ke belakang, menusuk seperti itu. Baik. Selain itu, ada lagi dikatakan khas itu yang seperti apa? Nyeri dadanya berdebar, terus sakit sampai menjalar. Oke. Menjalar. Yuk, ada lagi yang punya pendapat terkait dengan nyeri dada khas infak itu seperti apa? Silahkan. Oke, silahkan. Mungkin kalau menurut saya nyeri dadanya itu mungkin ya itu sakit banget, mungkin terasa panas di dada. Baik. Kemudian Terus dan itu rasanya juga menjalar sampai ke sini. oke. Ada lagi? Mungkin itu aja. Oke. Baik, dari dua penjelasan mahasiswa tadi sudah ada yang terwakili. Nah, sekarang kita selesaikan dulu terkait dengan bagaimana diagnosis yang lain. Yang kedua adalah perubahan gambaran EKG. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada perubahan gambaran EKG, peningkatan gelombang S dan gelombang T. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan enzim jantung. Untuk nyeri dada yang khas, tadi sudah relate dengan yang disampaikan oleh mahasiswa ya. Memang nyerinya itu bisa saja berupa nyeri yang menyebar atau referred pain, dan tentunya nyerinya tadi dirasakan sangat berat, atau tadi disebutkan bahwa nyerinya dirasakan sangat sakit. Nah, yang paling utama adalah lokasi. Di mana lokasinya dikatakan nyeri dada khas infak? Lokasinya tentunya berdasarkan atas anatomi dari jantung. Anda ingat bahwa sepertiga jantung itu ada di sebelah kanan dan 2/3-nya ada di sebelah kiri. Jadi khasnya ya mulai dari bisa dari sternal, kemudian menjalar ke bagian dagu, misalnya itu yang terkena adalah bagian anterior, kemudian bisa ke arah samping kalau lateral,
atau kadang-kadang yang membuat seseorang atau perawat ataupun petugas kesehatan itu sulit untuk membedakan apabila nyeri dadanya dirasakan di area bawah atau yang sering disebut dengan bagian inferior, dan berlangsungnya itu kurang lebih sekitar 5-15 menit. Riset mengatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami atau memiliki pengalaman serangan jantung atau mengalami coronary artery syndrome, mereka mengatakan bahwa seperti nyawanya dicabut. Namun ada beberapa juga yang ketika dia mengalami coronary artery disease atau serangan, tidak ada muncul gejala sama sekali, atau yang sering disebut juga dengan tidak khas, ya, atau dia tidak muncul keluhan-keluhan yang tadi disebutkan oleh teman-temannya, yaitu orang-orang yang memiliki gangguan akibat penyakit diabetes mellitus. Tentunya Anda masih ingat yang disebut dengan neuropati. Oke. Kemudian yang kedua tadi adalah terjadinya perubahan gambaran EKG. Kita lihat, kalau misalnya Anda pernah membaca literatur atau Anda membaca artikel-artikel, dikatakan ada istilah wavefront phenomenon, di mana awal-awal terjadinya infak itu dimulai dari bagian paling dalam, kemudian dia mulai keluar, dan itu nanti disertai dengan perubahan gambaran EKG atau tadi yang disebut dengan adanya elevasi dari myocard infarct. Tapi diawali dengan apa? Ini ada seperti ilustrasi yang dapat Anda lihat di depan, di mana ketika terjadi sumbatan pada salah satu pembuluh darah atau yang sering disebut juga dengan zone iskemi, di situ dari perekaman EKG akan nampak. Diawali dengan apa? Mulai iskemia, gelombang S dan T-nya itu justru turun atau disebut dengan inversi. Kemudian akan berkembang terjadinya injury. Kalau injury, ini mulai gelombang T-nya itu dalam. Dan akan terus berkembang apabila tidak dilakukan revaskularisasi, ini akan masuk pada fase mengalami kematian atau infak. Ketika sudah terjadi kematian, yang paling dapat kita cermati itu adalah munculnya gelombang Hi yang disebut dengan Hi patologi. Oke, kemudian dari peningkatan enzim jantung, indikator terjadinya penyakit jantung koroner itu bisa dilihat dari enzim jantung yang mengalami peningkatan. Yang sering kita perhatikan atau menjadi indikatornya adalah troponin T, troponin I, kemudian CKMB. Itu yang menjadi indikator utama. Mulai ada peningkatan pada waktu-waktu awal serangan itu biasanya dia akan naik, kemudian seiring berjalannya waktu mulai terjadi infak, maka bisa dalam kondisi yang dia terlihat normal, padahal sesungguhnya sudah terjadi infak. Ini adalah beberapa nilai normal untuk hasil pemeriksaan. Oke, dari penjelasan tentang konsep penyakit jantung koroner tadi, kita menginjak pada fokus dari bahasan kita, yaitu berupa asuhan keperawatan. Bagaimana asuhan keperawatannya? Ada hal utama yang perlu Anda ingat ketika Anda merawat pasien dengan penyakit jantung. Anda harus tahu sistem apa yang terganggu pada pasien itu. Kalau kita bahas tentang penyakit jantung koroner, tentunya fokus sistem yang harus kita gali itu adalah gangguan pada area jantungnya. Ketika kita sudah tahu area dari jantung yang terkena pada pasien tersebut, tentunya mulai dari kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau kita melakukan anamnesis, kemudian kita menentukan masalah keperawatan sampai dengan kita merencanakan tindakan-tindakan yang akan kita berikan ke pasien, itu tentunya akan relate dengan masalah pasien tadi, yaitu pada area jantung. Oke, dimulai dari riwayat penyakit pasien. Ini kita masuk pada assessment ya. Biasanya pada saat kita melakukan dokumentasi, untuk pengkajian ini akan masuk pada di assessment, kita akan memperoleh data berupa data subjektif. Meliputi riwayat kesehatan dahulu, biasanya kita harus mengidentifikasi apakah keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien tadi adalah baru pertama kali muncul, kemudian
Tadi Anda sudah belajar bahwa pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner itu memiliki nyeri, rasa nyeri atau merasakan nyeri yang sangat khas ya, yang dia dirasakan 5-15 menit, tidak hilang dengan istirahat, kemudian juga dapat saja menjalar, tergantung area yang mengalami penyumbatan. Oke, kemudian penting juga untuk kita gali si pasien tadi, dia memiliki riwayat-riwayat yang merupakan faktor resiko pasien tadi mengalami penyakit jantung koroner. Tadi misalnya apa faktor resikonya, penyakitnya? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk jari. Ya, silahkan. Jadi yang bisa menyebabkan itu ada hipertensi, terus diabetes mellitus, anemia, terus dan pola hidup yang tidak sehat seperti itu, Bu. Tadi beberapa sudah disampaikan bahwa terkait dengan riwayat kesehatan dahulu perlu dikaji terkait dengan faktor risiko yang sebelumnya kita bahas tentang adanya riwayat hipertensi, kemudian diabetes mellitus atau DM. Kemudian tadi betul disampaikan terkait dengan riwayat merokok ataupun ada anggota keluarga yang merokok dan sering terpapar. Karena apa? Karena faktanya riset membuktikan bahwa antara perokok aktif dan perokok pasif itu sama-sama memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalami penyakit jantung koroner. Oke, kemudian dari pengkajian-pengkajian yang sudah kita lakukan tadi, kita menemukan data-data. Ya, kalau tadi kita melakukan assessment atau kita menanyakan beberapa riwayat, kebiasaan, kita akan menemukan data subjektif. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik. Kita akan melakukan auskultasi jantung, ya. Kemudian kita juga akan mengkonfirmasi data-data yang sudah data pemeriksaan penunjang, baik itu EKG. Ingat, EKG menjadi gold standard, ya, gold standard untuk penyakit jantung koroner. Kemudian pemeriksaan enzim jantungnya, selain itu juga kita confirm juga dengan keluhan-keluhan yang muncul. Maka kita dapat menganalisis data-data pasien. Dari analisa tadi, kita mampu untuk menemukan masalah-masalah, yaitu antara lain, ini secara umum ya, tapi kembali lagi ketika Anda melakukan bertemu dengan pasien, kemudian melakukan pengkajian secara langsung pada pasien, tentunya masalah keperawatan yang ada pada pasien ini sesuai dengan data yang Anda temukan. Ini hanya guideline-nya saja, kurang lebih pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner mengalami masalah penurunan curah jantung, baik itu resiko maupun aktual, kemudian nyeri akut, tadi seperti pendapat temannya bahwa nyerinya dirasakan sangat berat, kemudian anxiety atau ansietas dan intoleransi aktivitas, dan ada hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah terkait dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Kenapa? Karena faktanya pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner itu sebagian menganggap bahwa ketika dia sudah pernah mengalami serangan itu, kemungkinan dia tidak akan mengalami serangan-serangan selanjutnya, seperti itu, ya. Sehingga penting ketika kita merawat pasien, kita berikan edukasi bagaimana agar kedepannya pasien tersebut mampu memiliki kualitas hidup yang baik dan dilakukannya rehabilitasi jantung. Oke, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya, Bu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang masalah-masalah yang ada, terus pengkajian-pengkajian yang ada. Nah, terus pertanyaan saya di sini, kapan kita harus mengetahui untuk mewaspadai jantung koroner? Usia berapa, seperti itu, Bu? Oke, pertanyaan yang pertama. Ada lagi, yuk silahkan. Ya, yuk silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Tadi dijelaskan terkait dengan klasifikasi penyakit jantung koroner itu kan tadi ada akut coronary syndrome, itu ada 3 ya. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah ada perbedaan tanda gejala nyeri pada pasien yang mengalami dia ST elevasi dan dia tidak mengalami ST elevasi. Terima kasih. Baik. Nah, tadi saya ulang kembali dari pertanyaannya yang terakhir, apakah ada perbedaan antara klasifikasi penyakit jantung koroner atau coronary artery disease antara yang ST elevasi dan non ST elevasi terkait dengan gejala klinisnya, ya. Simpulannya seperti itu. Kalau secara gejala klinis mayoritas itu sama mengeluhkan. Jadinya ada keluhan nyeri dada khas infak. Yang membedakan apa?
Yang membedakan tadi jelas diklasifikasikan adanya gambaran elevasi dari gelombang S dan T dan tidak ada elevasi gelombang S dan T. Itu kalau kita lihat secara mikroskopis sesungguhnya di dalam dinding pembuluh darahnya ketika muncul gambaran ST elevasi itu terjadi sumbatan total atau total occlusion. Sedangkan yang non ST elevasi itu masih parsial. Kemudian akan dikonfirm lagi dengan apa selain gambaran EKG? Kita akan confirm dengan adanya peningkatan enzim jantung. Gitu. Ya, kalau gejala klinisnya kurang lebihnya sama. Masih ada nyeri dada khas infant. Oke, tadi untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama. Kapan kita harus mewaspadai sebenarnya jantung koroner? Oke. Pada usia berapa seseorang itu harus mulai waspada dia mengalami penyakit jantung koroner? Kalau dilihat dari prevalensinya, sesungguhnya ini kita lihat secara kajian teori ya. Seseorang harus mulai waspada itu pada usia-usia dewasa akhir ya, di mana usianya sekitar 40 ke atas ya. Dan sesuai dengan prevalensinya, orang yang memiliki atau orang yang ketika sampai pada usia lansia, sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu sama peluangnya. Tapi di awal itu laki-laki lebih berisiko dibandingkan dengan perempuan karena adanya salah satu hormon yaitu estrogen yang dimiliki oleh perempuan yang dia cenderung membuat pembuluh darah itu lebih lentur ya. Sedangkan mulai dari perkembangan teknologi, kemudian perubahan gaya hidup, pendapat tentang prevalensi di usia dewasa akhir itu mulai terpatahkan. Kenapa? Karena faktanya banyak riset mengatakan orang-orang dengan usia yang jauh lebih muda itu sudah mulai terkena serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Kenapa? Lagi-lagi karena adanya perubahan lifestyle. Kalau dulu namanya mengkonsumsi makanan itu cara pengolahannya cukup simpel. Misalnya apa? Direbus, dikukus, ya. Ya banter-banter misalnya digoreng seperti itu. Itu pun orang dulu jarang. Tapi sekarang makanan itu betul-betul diolah dengan kalau saya berpendapat itu overcook bahkan overlap cara pengolahannya. Dia sudah digoreng, kemudian dibakar, kemudian pokoknya untuk cara pengolahannya itu cukup panjang. Belum lagi tambahan-tambahan atau additional taste-nya yang membuat makanan itu cenderung menjadi tidak sehat. Karena faktanya semakin kesini gaya hidupnya seseorang itu semakin tidak baik. Oke, dari jawaban-jawaban dan pertanyaan yang sudah diajukan tadi, apakah masih ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, kita akan akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah tercantum di start, silahkan Anda siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang penyakit gagal jantung ya, masih seputar tentang penyakit kardiovaskuler beserta dengan asuhan keperawatannya ya. Kemudian untuk tugas dan belajar mandiri silahkan Anda bisa akses open learning ya, dengan kode akses yang sudah dibagikan di awal sekali pertemuan kita di awal semester kemarin. Anda kerjakan secara individu tugasnya, Anda akses open learning-nya, kemudian di situ juga sudah di-upload juga materi yang kita pelajari hari ini, kemudian beserta dengan literatur pendukungnya. Silahkan ya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan, kita cek dulu kehadirannya mahasiswa. Oke, semuanya hadir. Terima kasih mahasiswa atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Oke, tetap semangat. Kemudian jangan lupa setiap hari Anda meluangkan waktu untuk membaca materi, ya. Kemudian mulai dipersiapkan Anda mencicil ya, Anda mempersiapkan untuk ujian tengah semester yang sudah terjadwal di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.